Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, Shalom. Firman Tuhan yang akan kita baca pada malam ini tertulis di Roma 13 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Sebelum pembacaan firman, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas persekutuan kami malam ini. Kami mau membaca sebahagian dari firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami dapat memahami firman-Mu itu. Berikan hikmat kepada hamba-Mu untuk dapat menyampaikan kebenaran dari firman-Mu. Dalam nama Anak Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita baca tertulis di Roma 13 ayat 1 sampai dengan 4. Demikian firman Tuhan. Tiap-tiap orang haruslah takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian dan daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Kita beri judul kepatuhan kepada pemerintah. Roma 13 ini memuat sikap orang Kristen terhadap pemerintah. Pemerintah dilihat sebagai hamba Tuhan atau perpanjangan Tuhan untuk mensejahterakan semua rakyat, termasuk orang-orang Kristen. Untuk itu, pemerintah menyelenggarakan banyak program, termasuk mendorong pertumbuhan dunia usaha, supaya dapat menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat, dan untuk menyediakan barang-barang konsumsi memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah juga mempunyai program memberdayakan masyarakat supaya mampu membangun dirinya, mampu bekerja dan memperoleh penghasilan memenuhi kebutuhannya. Oleh sebab itu, sebagai warga gereja, kita patut mendukung program kerja pemerintah dan mendoakan pemerintah supaya diberi Tuhan hikmat untuk melakukan tugas-tugas mereka. Untuk menciptakan ketertiban dalam melakukan kegiatan dan hidup bermasyarakat, pemerintah membuat peraturan dan ketentuan yang harus diikuti oleh semua rakyat, termasuk oleh orang-orang Kristen. Untuk tidak mengganggu kepentingan anggota masyarakat lain, ada ketentuan yang harus kita ikuti. Misalnya, kalau kita mau membangun usaha, kalau kita mau mendirikan rumah, kita harus mematuhi ketentuan lalu lintas. Kita melakukan ketentuan beribadah dan peraturan perundangan lain yang ditetapkan oleh pemerintah. Termasuk
dalam tata pergaulan sehari-hari. Dalam masa pandemi corona ini, pemerintah mewajibkan kita semua mengikuti protokol kesehatan supaya kita memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan tidak membuat kerumunan atau mengikuti kerumunan supaya kita tidak menjadi korban atau menularkan virus-virus corona. Kita juga diwajibkan untuk membayar pajak. Dalam penerapan peraturan tersebut, pemerintah memberikan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan dimaksud. Sebagai warga negara yang baik, kita patut mengikuti ketentuan tersebut karena kepatuhan kita kepada pemerintah merupakan kepatuhan kita melaksanakan perintah Tuhan. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai warga negara kita juga memiliki hak, seperti hak kebebasan untuk memilih agama dan melakukan ibadah, kebebasan memilih pekerjaan, hak mengeluarkan pendapat, hak memilih dan dipilih untuk jabatan-jabatan tertentu. Sebagai jemaat Kristen, kita juga terpanggil untuk mengisi lowongan, misalnya pegawai negeri, di aparatur pemerintah, dan jabatan-jabatan lain di beberapa lembaga negara. Dalam waktu dekat ini, negara kita akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah di beberapa provinsi dan kabupaten atau kota. Warga Kristen berhak untuk ikut dipilih dan memilih di dalam program tersebut. Sebagai orang percaya, kita perlu mendoakan semua pejabat pemerintah untuk takut kepada Tuhan, supaya tidak menyalahgunakan kewenangannya, menindak kelompok lain untuk kepentingannya dan kelompoknya. Kita mendoakan supaya mereka diberi hikmat dan rasa takut kepada Tuhan, supaya mereka sungguh-sungguh melayani kepentingan seluruh masyarakat dengan adil dan mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat seluruhnya. Amin. Marilah kita berdoa. Ajar kami Tuhan untuk patuh kepada pemerintah, dan biarlah Tuhan yang mengajar kami supaya kami dapat mendukung program-program yang mereka lakukan. Dan kami boleh mendoakan pemerintah kami supaya mereka takut kepada Tuhan, tidak menyalahgunakan kewenangannya, bahkan mereka supaya sungguh-sungguh melakukan pekerjaannya untuk melayani kepentingan masyarakat, supaya masyarakat kami menjadi sejahtera. Demi anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.